Kami dari kelompok 6 Sejarah Aliran Psikologi kelas H akan memaparkan materi mengenai psikologi pada masa pertengahan di abad Islam. Baik, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Dengan saya sendiri, Nur Fadila Irham, dengan NIM 21070120200. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramdan Lasundra dengan NIM 2107001502085. Perkenalkan, saya Nur Aziza dengan NIM 21070150026. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2107015000003. Perkenalkan, nama saya Nuri Syafitri Hasri dengan NIM 2107001502161. Yang pertama, pengertian psikologi Islam. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam seperti Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Selanjutnya, psikologi pertengahan di dunia Islam. Pada awal abad pertengahan, Eropa Barat memasuki masa yang bisa disebut dengan zaman kegelapan. Masa yang didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah alamiah. Namun demikian, di saat Eropa Barat sedang mengalami masa kegelapan tersebut, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pada masa itu, yaitu abad ke-7 sampai abad ke-14. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani, dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu seperti ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, kedokteran, filsafat hukum, sampai dengan ilmu psikologi atau ilmu nafs. Di antara pemikir Muslim tersebut adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Baqi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Namun, ilmu an-nafs yang berkembang pada saat itu tidak sama seperti ilmu psikologi dewasa pada saat ini, yaitu terpisah dari psikiatri dan kedokteran, dan hanya membahas perilaku dan proses mental manusia. Pada saat ilmuwan nafs sudah berkembang dengan pesat, terdapat dua indikator dari perkembangan ilmuwan. Antara lain, yang pertama sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa. Syed menyebutkan bahwa rumah sakit jiwa sudah berdiri pada awal abad ke-8 di Fez, Maroko. Berbeda dengan Dawes, menyebutkan bahwa rumah sakit jiwa sudah berdiri pada abad ke-9 di Baghdad yang biasa disebut Bimaristan atau Maristan. Indikator yang kedua menunjukkan perkembangan ilmuwan nafs di dunia Islam adalah sudah disebutkannya beberapa jenis gangguan jiwa sekaligus psikoterapis yang dipakai untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Bukti bahwa pada abad pertengahan ini di dunia Islam sudah banyak membahas mengenai penyakit jiwa. Bukan hanya identifikasi berbagai bentuk gangguan kejiwaan. Pada saat itu juga sudah berkembang bentuk-bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan kejiwaan. Selanjutnya, beberapa pemikir Muslim yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan ilmu psikologi. Yang pertama, Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, maupun Neoplatonisme. Walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Yunani kuno, Al-Kindi menunjukkan corak yang berbeda. Al-Kindi berusaha menyatukan antara teologi dan filsafat. Agama dan filsafat dianggapnya sama-sama berusaha mencari kebenaran. Bedanya, kebenaran filsafat tidak pasti, sedangkan kebenaran agama bersifat pasti. Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan pancaran atau emanasi dari Tuhan. Walaupun menyatu dengan tubuh, namun jiwa bersifat independen dan sifatnya abadi. Al-Kindi pun menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh hilangnya orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang diinginkan.
Yang kedua ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Ia mempelajari banyak pengetahuan mulai dari ilmu kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, psikologi, dan lain-lain. Walaupun banyak mengetahui pengetahuan, ia lebih dikenal sebagai dokter dari dunia Arab. Bahkan, ia memiliki julukan sebagai The Arabic Galen. Pemikiran tentang psikologi dapat ditemukan dalam bukunya At-Tib Ar-Ruhani atau Kesehatan Rohani. Dalam buku ini, Ar-Razi membahas tentang keutamaan dan kemuliaan akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, ketakutan dan kematian, dan lain-lain. Menurutnya, manusia harus berada dalam kendali rasio. Ia menentang apapun yang menumpulkan rasio dan menyarankan untuk menghindarinya. Dalam menjalankan profesinya sebagai dokter, Ar-Razi menganggap pentingnya pengetahuan tentang jiwa, selain pengetahuan mengenai tubuh. Ar-Razi berpandangan bahwa jiwa dan tubuh terdapat hubungan yang erat. Menurutnya, komentar positif yang penuh harapan dari seorang dokter dapat mempengaruhi motivasi pasien untuk sembuh, membuatnya merasa nyaman sehingga dapat mempercepat kesembuhannya. Yang ketiga ada Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Al-Farabi. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar kepada pikiran filsuf muslim. Ia sering disebut sebagai the second teacher. Sebagai penerus dari Aristoteles pada tahun 870-an di daerah Khorasan. Al-Farabi dikenal sebagai pemikir filsuf sosial. Ia dianggap sebagai orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain. Dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika hidup bersama dengan orang lain. Menurut Al-Farabi, jiwa manusia merupakan sesuatu yang bersifat imaterial. Jiwa ada setelah tubuh diciptakan dan menyatu dengan tubuh secara aksidental. Artinya, jika tubuh hancur, jiwa tidak dengan sendiri hancur. Sebab, jiwa dan tubuh manusia mempunyai substansi yang berbeda. Jiwa bersumber dari alam ilahi yang abadi, sedangkan jasad bersumber dari makhluk yang fana. Menurutnya, jiwa manusia terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, sensitif, afektif, imajinatif, dan rasional. Yang keempat ada Abu Zaid Ahmad Ibnu Sal Al-Balkhi. Ia berhasil menulis sebanyak 41 buku, yang satu bukunya berhubungan dengan psikologi yang berjudul Masali Al-Abdan wa Al-Anfus. Dalam bukunya, ia menjelaskan tentang keterkaitan antara tubuh dan jiwa, sekaligus mengkritik medis yang menekankan pada pengobatan tubuh. Tubuh dan jiwa dikatakan bisa berada dalam keadaan seimbang atau tidak seimbang. Ketidakseimbangan pada tubuh akan menyebabkan gangguan pada tubuh dan ketidakseimbangan pada jiwa akan menyebabkan gangguan jiwa. 5. Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Lahir pada tahun 980 di Afsahnan. Ia adalah seorang filsuf yang mampu mengintegrasikan antara agama dan rasio dengan baik. Ia menganggap bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga, serta merupakan esensi dari manusia. Lalu ia menganggap bahwa raga merupakan instrumen bagi jiwa. Tanpa raga, jiwa tidak mungkin melakukan persepsi. Menurutnya, jiwa memiliki 3 tingkatan, yaitu jiwa nabati, kemampuan untuk mengonsumsi, kemampuan untuk tumbuh, dan kemampuan untuk melakukan. Jiwa hewani, kemampuan bergerak, syahwat, dan amarah, dan kemampuan mempersepsi. Dan jiwa insani, kemampuan praktis atau akal praktis, dan kemampuan teoritis atau akal teoritis. 6. Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub Ibnu Muskawai. Ia dikenal sebagai pendiri filsafat mengenai etika dalam dunia Islam. Selain itu, ia memiliki kontribusi pada beberapa macam ilmu, yaitu ilmu sejarah, ilmu budaya, ilmu sastra, dan juga ilmu pendidikan. Dalam bukunya Tahzib al-Akhlaq, Ibnu Miskawai menjelaskan mengenai jiwa, karakter kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Menurutnya, jiwa itu bukanlah tubuh, dan jiwa bukan bagian dari tubuh. Tetapi, jiwa merupakan sesuatu yang sederhana, imaterial, dan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Jiwa dianggap lebih mulia daripada tubuh. Jiwa memiliki hukumnya tersendiri yang berbeda dengan hukum-hukum indrawi. Pengetahuan tubuh hanya mungkin diperoleh jika melalui bantuan indrawi, sedangkan pengetahuan jiwa bisa diperoleh walaupun tanpa bantuan indra. 7. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, terdapat 4 elemen penting dalam diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akal.
Dalam bukunya Ihya Ulumuddin, keempat elemen tersebut dapat dipahami secara fisik dan metafisik. Dari empat elemen tersebut, Al-Ghazali memberikan penekanan yang lebih terhadap qalb, mulai dari pengertian, instrumen, karakteristik, sampai cara melatih qalb. Dan ia menganggap adanya keterkaitan erat antara tubuh dan qalb. Dalam bukunya Bidayatullah Hidayah, disebutkan bahwa hidayah atau pencerahan itu ada awal dan ada akhirnya. Yang awal itu adalah kepatuhan lahiriah atau badani, dan yang terakhir itu adalah kepatuhan batiniah atau jiwa. Yang kedelapan, Aldin Muhammad Umar Ar-Razik. Ia lahir di Rai Teheran, Iran pada tahun 1950 dan meninggal pada tahun 1960. Ia menguasai ilmu tafsir, fikih, bahasa, sejarah, filsafat, etika, astronomi, matematika, logika, psikologi, ilmu kimia, dan kedokteran. Pikiran Ar-Razi yang berhubungan dengan psikologi salah satunya bisa ditemukan dalam bukunya An-Nafs war-Ruh. Menurut Razi, secara ilmiah manusia memiliki perbedaan personal, namun bawaan alamnya tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Ar-Razi menyebutkan 6 cara untuk mengetahui kepribadian seseorang. Yang pertama, dengan mengetahui kepribadian melalui bentuk dan rupa seseorang. Yang kedua, mengetahui kepribadian melalui jenis suara. Yang ketiga, mengetahui kepribadian melalui persamaan pada hewan atau bentuk fisik tertentu. Dan yang keempat, mengetahui kepribadian melalui kesamaan ciri rasial. Yang kelima, mengetahui kepribadian melalui perbedaan jenis kelamin. Dan yang terakhir, mengetahui kepribadian berdasarkan berbagai watak yang sudah diketahui. Selanjutnya yang kesembilan, Abdul Wahid bin Rashid. Abdul Wahid bin Rashid lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1926 dan meninggal di Marrakech pada tahun 1998. Ibnu Rashid merupakan seorang yang lebih mengedepankan pemikiran alamiah dan rasionalitas. Dikenal sampai Eropa dan disebut sebagai bapak rasionalisme. Pemikiran Ibnu Rashid yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan kebahagiaan. Ia berpandangan lebih alamiah tentang jiwa. Baginya, raga bukanlah instrumen bagi jiwa, tetapi keberadaan raga merupakan sesuatu yang penting bagi jiwa. Menurut Ibnu Rashid, jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas, yaitu nutrif, sensitif, imajinatif, rasional, dan apetitif.